Sebelum memulai video, lebih baik perkenalan terlebih dahulu. Teknologi dan kesehatan mental mahasiswa di era Society 5.0. Teknologi dan kesehatan mental mahasiswa di era Society 5.0 sangat menarik karena teknologi memiliki peran yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mahasiswa. Era Society 5.0 menandakan era di mana teknologi terus berkembang dan berintegrasi dengan kehidupan manusia dalam skala yang lebih luas dan kompleks. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Mahasiswa seringkali terlibat dalam penggunaan teknologi, seperti penggunaan media sosial, game online, dan gadget yang terus berkembang. Sementara teknologi dapat menyediakan akses yang mudah dan cepat ke informasi, juga dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Misalnya, kecanduan game online atau media sosial dapat mengganggu konsentrasi belajar, meningkatkan kecemasan, mengurangi tidur yang cukup, dan memperburuk depresi atau gangguan kecemasan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi dan kesehatan mental dapat saling berkaitan, dan cara mahasiswa dapat mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan sehat. Dalam video edukasi ini, kita dapat mendengarkan pandangan dari narasumber mahasiswa tentang topik ini, dan bagaimana mereka mengelola penggunaan teknologi untuk mendukung kesehatan mental mereka. Oke, hari ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi. Boleh kenalan dulu Bang, dari nama dan prodi? Oh ya, nama Indra Budiman dari prodi PPKN. Angkatan 21. Oke, tujuan kita dari wawancara kali ini adalah mengetahui konsekuensi dari Society 5.0. Oke, sekarang ini teknologi apa sih Pak yang sering digunakan? Teknologi handphone, laptop, ya. Di dalam HP dan laptop itu, abang yang sering pakai apa sih? Misalkan sosial media apa yang sering dipakai gitu? Ya, pertama mungkin WhatsApp yang wajib. Kedua, Instagram, Terus Zoom, TikTok, Google. Oke. Sejauh ini menurut abang berapa jam sih sekali menggunakan semua teknologi yang abang pilih tadi? Kira-kira berapa jam sehari? Sehari, Ya. mungkin rata-rata sehari 6 jam. 6 jam. Jam sehari yang digunakan. Kira-kira ganggu aktivitas sosialnya nggak sih kalau kayak dari lingkungan pertemanan atau keluarga? Oh, enggak, karena berselancar di sosial media termasuk mungkin di dalamnya itu kegiatan kuliah sehari-hari seperti menghubungi teman, dosen, pelajaran, pokoknya di situ semua seperti Zoom dan WA. Apakah ada salah satu misal aplikasi dari YouTube atau WA yang bisa mengurangi rasa bosan atau stres mungkin dari capek kuliah? Oh, YouTube,
TikTok, Mobile Legends. Biasanya kalau di YouTube nonton apa aja Bang? Apa? YouTube. Di YouTube mungkin ya mungkin turnamen-turnamen ini ya, game-game online gitu ya, seperti PUBG sekarang ini, Mobile Legends. Mungkin kalau lagi ini nonton alur cerita film atau Tomboy pun. Oke, menurut Abang nih ada nggak sih dampak media sosial khususnya dari mahasiswa? Misalkan kalau Abang kan sehari cuma 6 jam, mungkin dari mahasiswa lain ada yang sampai 12 jam, 15 jam. Dampak apa nih? Dampak positif maupun negatif? Kalau positif yang pertama mungkin lebih mengenal ini ya, apa isu-isu terkini mengenai yang ada di nasional maupun di luar negeri mungkin begitu. Kalau yang untuk negatif mungkin ya tergantung kepada kitanya lagi ya. Apakah kita cermat menggunakannya? Kalau negatif ya jika kita tidak ini maka kewajiban-kewajiban kita mungkin kita akan lalai gitu. Mungkin untuk mengurangi, kan ada yang menggunakan teknologi itu kayak berlebihan. Ada nggak sih tips mungkin dari Abang untuk mengurangi dari teknologi? Mungkin ini ya apa disiplin waktu gitu. Jadi kita ada jadwal dalam sehari itu mau ngapain aja. Jadi terstruktur. Jadi tidak hanya fokus ke gadget atau sosial media. Mungkin itu wawancara yang kami lakukan pada hari ini. Mungkin kami ucapkan terima kasih, mohon maaf ada salah-salah kata. Ini mungkin ada sedikit hadiah dari kami, mohon diterima Bang. Ini wajib terima ya? Wajib. Kalau memang diwajibkan ya saya terima. Iya, makasih Pak. Jangan Permisi Kak, kami terima wawancara. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi, salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi. Di sini kami ingin wawancara mengenai konsekuensi society 5.0. Yang ingin kami tanyakan, apakah teknologi yang digunakan dalam sehari-hari itu apakah menggunakan teknologi? Ya, tentu saja menggunakan teknologi. Zaman sekarang ini tidak ada orang yang tidak menggunakan teknologi. Apa aja? Seperti handphone, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kalau untuk aplikasi yang biasa digunakan dalam sehari-hari itu apa? Tentu saja WhatsApp, terutama kita untuk sehari-hari. Terus ada Instagram, kemudian ada TikTok tentunya. Menggunakan aplikasi itu biasanya dalam sehari itu bisa menghabiskan waktu berapa jam? Tidak terkira Kak, waktunya tergantung kitanya. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak bisa lepas dari teknologi. Rata-ratanya sekitaran Rata-ratanya sekitaran 8 jaman dalam sehari. Menurut Kakak, sejauh mana teknologi berdampak pada kesehatan mental mahasiswa? Itu kembali lagi ke penggunanya ya Kak. Tentu kalau digunakan dalam untuk hal-hal yang negatif, maka kesehatan mentalnya pun akan kembali negatif. Tapi kalau kita gunakan di dalam keadaan yang positif, untuk hal-hal positif, maka itu sangat berdampak untuk kesehatan mental kita, terutama untuk kita pribadi ya Kak. Apakah ada teknologi tertentu yang dapat membantu mengurangi stres dalam kesehatan mental? Tentu saja dengan seperti aplikasi yang saya sebutkan tadi, seperti TikTok, kita bisa melihat tentang situasi informasi dan lain sebagainya. Juga itu termasuk mengurangi stres akibat perkuliahan seperti itu, masalah-masalah yang lain. Dengan cara saya melihat TikTok atau membuka TikTok itu bisa sedikit mengurangi rasa beban atau stres saya. Menurut pandangan Kakak, apakah ada bahaya dari penggunaan teknologi pada mahasiswa? Tentu saja, dengan teknologi ini kita itu bisa berdampak buruk, bisa berdampak baik. Dampak buruknya apa? Ya tentu di kalangan mahasiswa sekarang ini banyak yang menggunakan teknologi, ya terutama untuk belajar itu dampak positifnya. Tetapi untuk dampak negatifnya itu seperti terlalu sering menggunakan teknologi itu tidak baik untuk kesehatan tubuh pada diri sendiri. Apakah ada cara untuk menggunakan teknologi secara sehat dan positif agar mendukung kesehatan mental? Ya, tentu saja pertama itu kita harus bisa ngatur waktunya untuk
teknologi, untuk menggunakan teknologi seperti gadget sekarang ini, kita harus bisa mengatur waktunya, terus dengan melakukan hal-hal positif tentunya, untuk searching hal-hal positif, itu juga bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Itulah tadi hasil wawancara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Ini ada sedikit batangan dari kami. Mohon terima kasih ya Kak. Baiklah, masih bersama kami dalam wawancara dengan mahasiswa Universitas Jambi. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi meminta waktunya sebentar dari Abang. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan dari Prodi apa? Ya, perkenalkan nama saya Rahman Wigus Prasetya. Saya di Prodi Sastra Indonesia angkatan 2. Baiklah, pertanyaan pertama untuk Abang, kira-kira nih dalam sehari-hari Abang tuh sering menggunakan media sosial apa? Sehari-hari saya sering menggunakan WhatsApp, WA, soalnya itu kan penting untuk kuliah. Terus, apakah ada bahaya dari penggunaan teknologi yang berlebihan terhadap kesehatan mahasiswa, khususnya untuk Abang? Tentunya ada, karena itu radiasinya tinggi dan bisa merusak mata, bisa membuat kesehatan mata itu cepat menurun. Kira-kira dari Abang menggunakan WhatsApp itu, Abang tuh apa aja sih yang dilakukan tuh, misalnya kayak menghubungi keluarga atau ada kegiatan seperti apa lagi? Biasanya saya tuh suka menghubungi pacar ya. Karena WA itu kadang saya digunakan untuk media berpacaran sih. Karena lebih mudah komunikasinya. Kalau keluarga ya sesekali lah, karena keluarga saya tuh nggak ada yang pakai HP Android. Kira-kira berapa jam sih Abang gunain WhatsApp itu sehari-hari? Sehari-hari sekitaran 3 jam, ya 3 jam lah maksimal saya gunain. Apakah cara membersosialisasi sesama teman terganggu akibat adanya teknologi yang sekarang ini? Ya itu terkadang tergantung tongkrongannya. Kalau tongkrongannya itu suka main game ya terganggu. Tapi kalau tongkrongannya masuk ke ngobrol ya biasa. Cara Abang agar terhindar dari gangguan tersebut tuh kayak gimana sih Bang? Biasanya cari tongkrongan yang asik lah, yang nggak main game, yang suka cerita. Kalau kita kan tahu nih kalau pakai media sosial tuh berdampak pada kesehatan mental. Kalau cara Abang agar tidak kena kesehatan mental tuh gimana sih? Ya mengurangi pemakaian sosial media yang berlebihan, seperti mencari kehidupan nyata lah, nongkrong gitu yang asli gitu, yang asli, ngobrol secara langsung lah, bukan di media sosial. Dari penggunaan itu kan pasti memiliki dampak positif dan negatifnya. Dari Abang sendiri, dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial itu apa aja? Kalau dampak positifnya itu kita lebih leluasa untuk mencari teman dari jauh ya. Tapi dampak negatifnya itu kita terlalu berfokus pada media sosial, pada Android, sehingga kita kehilangan kehidupan nyata gitu. Baik, terima kasih atas ketersediaan waktunya. Ini ada sedikit tantangan dari kami. Kami harap Abang bisa memberikan. Terima kasih. Baik, kali ini kita masih dengan narasumber yang berbeda, yaitu boleh perkenalan dulu Kak. Baik, perkenalkan nama saya Dita Rizky Ananda, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2018. Oke, Kak, kami tuh mau tanya tentang Kakak tuh kalau kesehariannya itu menggunakan gadget kan Kak? Kayak teknologi, pasti kan Kak? Itu kalau teknologi yang paling sering Kakak gunakan itu apa sih? Biasanya kalau misalkan teknologi itu biasanya lebih ke TikTok sih deh, TikTok atau IG, Instagram. Ponsel ya, handphone. Itu Kakak biasanya kalau ngakses teknologi itu bisa berapa jam sehari sih Kak? Kadang bisa sampai, kadang cuma istirahat itu tuh tidur aja sih. Selebihnya tuh kadang main sosmed terus. Lama ya Kak mainnya? Lumayan. Kalau ada gak Kak dampak kayak Kakak tuh melihat dampak dari kehidupan sosial Kakak gitu dari penggunaan teknologinya itu sendiri? Ada dampaknya tuh kadang
kayak kita lebih males untuk kayak misalkan nih kakak lagi skripsian, kayak lebih males ngerjain skripsi, males, lebih enakan kayak nonton be gitu, main TikTok be terus. Kalau misalkan kayak kalau dampak yang paling utamanya sih lebih ke males mau ngerjain apa jadinya kan, jadi berdampak ke kita gitu. Kalau sosial kakak kayak ke teman-teman gitu, nah kakak ada dampaknya enggak kayak sosialisasi antar orang-orang di luar? Oh, kalau lagi ngumpul gitu ya. Kalau lagi ngumpul, kalau lagi ngumpul tuh keseringan pada main HP semua. Nggak ada sosialisasi kadang, itu pun kalau ngumpul udah ngumpul aja main HP sendiri-sendiri gitu. Kalau dampak teknologi bagi kesehatan mental kakak sendiri ada enggak? Kalau kakak sendiri sih nggak ganggu sih ya, nggak ganggu mental. Cuman kayak lebih sendiri-sendiri, lebih kalau misalkan sosialisasi di luar tuh lebih ke sendiri-sendiri deh. Kalau sama teman-teman, kalau misalkan mengganggu kayak adek bilang tadi introvert atau yang lain gitu kan, itu enggak sih. Kalau mungkin dampak positifnya dari penggunaan teknologi. Dampak positifnya dari teknologi ini deh, dampak positif ya. Kita lebih tahu dunia luar. Gitu sih, lebih tahu dunia luar, bisa tahu oh ini kayak gini, oh globalisasi kayak gini, kayak gitu. Mungkin ya sekian wawancara kami. Kakak terima kasih ya sama kakaknya udah bantu kami buat tugas ini. Mungkin ini ada sedikit buah tangan dari kami, tanda terima kasih. Beneran terima kasih ya kak. Kasih ya kak. Oke. Kasih kak. Sobi COD. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Kenapa nih? Untuk wawancara tugas kami dari sekolah musik. Oke. Oke, selanjutnya narasumber kami dari teman kami sekelas. Mungkin kakak boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rinza Rastri dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Lastri. Ulang-ulang. Tidak apa-apa. Lanjut. Lucu. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Reka Fadlian. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke kak, kami di sini ingin mewawancarai mengenai konsekuensi sosiologi tentang pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Teknologi pengaruh terhadap kesehatan mental. Kalau boleh tahu nih, kakak teknologi yang sering digunakan apa sih? Saya sering terganggu juga. Kebetulan sih kalau saya Instagram. Instagram juga. Soalnya sekarang udah mulai mengurangi TikTok. Iya, kebetulan memori HP penuh, jadi TikTok dihapus. TikToknya dihapus. Jangan kayak gitu. Biasanya sehari tuh bisa berapa jam ya? Kalau sehari tuh apa ya? Paling kalau misalnya ada notifikasi di HP tuh setiap hari minggu tuh 14 jam rata-rata seminggu. Kalau saya sih tergantung ya, tergantung kegiatan kan. Kalau kita ada kegiatan nggak mungkin sambil Instagram kan. Kalau misalnya di rumah nggak ada kelas kuliah itu bisa seharian scroll Instagram. Oke. Nah, apakah dari kegiatan kalian tadi di sosmed ada nggak sih dampak ke kehidupan sosial kalian? Kalau dampak positifnya banyak ya, jadi kayak banyak teman atau kita jadi update tuh tentang berita-berita sekarang dari Instagram, TikTok dan lain-lain. Kalau saya negatif sih kurang lebih sama sih. Kalau pengaruh negatifnya itu kayak kecanduan gitu kan, waktu kita untuk bersosialisasi di dunia luar jadi kurang. Atau ntar lagi kalau lagi ngumpul tuh jadi kayak manusia nunduk gitu, mainin handphone. Ngumpul semuanya mengapi bukannya? Iya. Kayak ngomong face to face. Iya. Kalau dari ini mungkin dari teknologi atau sosial media tuh bisa mengurangi stres, mungkin dari kuliah sampai sore dan capek. Dari sosial media itu bisa mengurangi rasa bosan. Bisa banget sih. Pelarian banget. Biasanya apa kalau udah capek beraktivitas gitu. Atau kadang kan kalau kita pulang lucu gitu gak? Atau nelpon teman cerita, ih tadi aku gini seru gini. Bikin story di second account cerita di CF close friend gitu. Siaran langsung gitu kan bisa sharing-sharing pas kita habis keluar tuh siaran langsung di rumah dulu gini ceritanya. Kurang lebih. Terakhir nih dampak positifnya penggunaan teknologi tadi kira-kira apa? Itu tadi kayak nambah teman walaupun di dunia maya. Kayak kalau misalnya kita kurang teman cerita di dunia
apa sih namanya? Real life. Ya, real life. Nah, kita bisa cerita ke orang yang di netizen gitu loh. Jadi menurut dari kakak ini teknologi itu juga mengganggu kesehatan mental, justru malah membangkitkan semangat. Pelarian ya, Pelarian ya. Kalau kita lagi gaul itu mungkin Malah membangkitkan. scroll gitu kan ada video lucu yang lewat bisa. Mungkin ada negatifnya itu ketika misalnya overthinking liat postingan orang kayak ih dia liburan kesini enak banget gini gitu. Kapan ya? Gitu. Tergantung kita masing-masing. Tergantung apa yang kita ikuti. Kalau kita ikuti ustadz, insya Allah aman. Insya Allah. Mungkin bisa dicontoh teman-teman bisa lihat ceramah atau video-video motivasi. Ya, Ya. apa lagi? Mungkin itu saja nih dari kami untuk wawancaranya. Ini kami punya sedikit lukisan untuk kalian berdua. Terima kasih. Terima kasih. Maaf ada salah-salah kata. Ya. Makasih guys. Mungkin dari kakaknya ada sedikit motivasi atau untuk semangat buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Mungkin buat kalian yang sering insecure dengan melihat media sosial tuh sebenarnya apa yang kalian lihat itu belum tentu itu yang terjadi. Mereka cuman nge-share yang bahagia-bahagianya aja. Anjay. Jadi tetap bersyukur ya guys. Oke. Terima kasih. Hai Jack. Hai guys, masih bersama kita. Kali ini kita ada narasumber dari Cutting Edge 002. Sebelumnya berkenalan dulu Jack. Baiklah, terima kasih kepada Ella Meza Putri. Sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Jack Mariski. Saya merupakan Ketua Kelas R2 Pendidikan Ekonomi 2021. Nah, baik. Jackie, ngomong-ngomong nih kan, apa sih teknologi yang sering Jackie gunain sekarang? Kalau sekarang sih, kalau misalnya dalam konteks pembelajaran di kelas seperti mengkoordinasi kelas itu memakai handphone untuk mengabari teman-teman gitu. Handphone ya berarti. Berapa sih kira-kira dalam sehari tuh Jackie menggunakan handphone tuh berapa jam, berapa lama mungkin? Biasanya sih kalau menggunakan handphone itu dari pagi sampai siang, terus ada jedanya gitu kan, jeda istirahatnya, lalu dilanjutkan dari siang sampai sore, lalu ada istirahat lagi sore sampai malam. Nah, biasanya sih ada jedanya kadang 2 jam, kadang 1 jam. Berarti itu handphone tuh sangat melekat sama Jackie ya, kayak nggak bisa terpisahkan gitu ya, sangat berpengaruh. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih dampak dari Jackie menggunakan handphone dalam kehidupan Jackie? Dampak positif dan juga dampak negatifnya. Kalau dari dampak positifnya ya itu contohnya seperti kita pembelajaran di kelas itu menjadi lancar, kita mendapatkan banyak informasi dari Jackie, memberi kabar perkuliahan dari dosen-dosen kita. Lalu juga dampak negatifnya, segi dari dampak negatifnya itu apa nih, dampak negatifnya dari kesehatan mata kita juga terganggu juga, lalu juga mentalitas atau kecanduan kita menjadi kecanduan terhadap HP itu semakin tinggi. Berarti dampak positifnya komunikasi lebih gampang ya karena adanya handphone. Kemudian dampak negatifnya yaitu untuk kesehatan dan juga untuk mental. Gitu ya. Oh ya, jadi Jackie kan sebagai cutting ya, gimana sih perasaan Jackie karena tugas cutting itu berat ya, mengatur kelas untuk supaya dapat bisa terkondisi gitu. Kalau perasaan Jackie sih, memang tugas menjadi seorang cutting itu memang berat, juga mempengaruhi kondisi psikologis Jackie. Contohnya seperti banyak harus bersabar dari menunggu informasi dosen jika tidak dibalas atau tidak ada kabar. Lalu juga perasaan Jackie juga cukup senang karena kan alhamdulillah sekarang perkuliahan offline, jadi bisa ketemuan dengan teman-teman, bisa bermain dengan teman-teman dan bisa belajar bareng. Jadinya perasaan lebih senang kalau sekarang. Berarti lebih senengan kalau offline ya, tapi bukannya lebih susah mengkondisikan offline ya daripada online? Benar sekali, memang lebih sulit mengkondisikan offline, tetapi ada sesuatu hal seperti impact-nya yang sangat luar biasa. Impact-nya itu impact dari segi perasaan ataupun segi kenyamanan, karena impact itu lebih besar daripada dari
masalah yang Jeki emban atau aman-aman. Nyamannya gimana tuh? Kan ada impact perasaan, ada impact kenyamanan. Nyamannya maksudnya gimana tuh? Bisa dijabarin ini? Oke, baik. Nyamannya itu contohnya seperti Jeki nih bisa belajar bareng dengan Arjuna, dengan Rizky, misalnya belajar statistik, lalu belajar makro dan juga membuat tugas bareng. Jadinya dari sering berkomunikasi, sering ketemuan, jadinya ada rasa nyaman gitu. Karena kan dari perkuliahan offline ini di kelas kami bisa ketemuan, bisa belajar bareng dan juga bermain bersama. Dan juga baik Jeki, terima kasih karena telah bersedia menyempatkan waktunya. Mungkin lebih enak balik lah, tapi Jeki masih bersedia untuk menjadi narasumber kami, Jek. Oh iya, terima kasih kembali juga untuk Ella juga karena sudah mau sharing-sharing session sama Jeki juga. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi pengalamannya mengenai teknologi dan kesehatan mental. Nah, di wawancara ini kita dapat memahami lebih baik lagi bagaimana penggunaan teknologi dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi mahasiswa. Meskipun sebagian besar narasumber berpendapat bahwa kesehatan mental mereka baik-baik saja, akan tetapi penting untuk diingat bahwa kesehatan mental dapat muncul secara tiba-tiba. Penting bagi kita untuk terus memantau kesehatan mental diri sendiri dengan mengambil langkah-langkah preventif jika kita sudah mulai merasa cemas, depresi, atau mengalami gejala yang lain yang mengaruhi kesehatan mental. Perlu kita ketahui penggunaan gadget lebih dari 10 jam per hari ini bisa menjadi tanda kecanduan dan perlu dibatasi. Tips mengurangi kecanduan gadget yaitu mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur dan mengganti kegiatan bermain gadget dengan kegiatan aktivitas fisik maupun aktivitas sosial lainnya. Terakhir, ingatlah bahwa teknologi bukanlah musuh bagi kita, akan tetapi teknologi banyak memberikan manfaat dan kemudahan, terutama di dalam pendidikan dan komunikasi. Penting adalah cara kita menggunakan teknologi secara sehat dan bijak untuk mendukung kesehatan mental kita. Behind the scene. Lanjut, Ben. Masih bersama kami di